2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah, ini tadi dari 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini, kami berterima kasih Engkau baik terhadap kami, sehingga memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mau minta kepada Roh Kudus untuk memberikan hikmat, memberikan pewahyuan kepada kami. Sehingga kami mengetahui tentang hal-hal yang ada di masa depan, sebab Tuhan Engkau sendiri yang memegang masa depan kami. Kami bersyukur dalam pembahasan ini biarlah kami dibukakan, kami diberikan pewahyuan, sehingga kami mengerti di mana kami hidup dan bagaimana kami harus hidup. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang kedatangan Kristus kali yang kedua, ada banyak sekali pengajaran yang beredar dan gara-gara banyak sekali tentang pengajaran tentang hal ini kan mungkin kadang-kadang kita sampai bingung, yang benar itu yang mana gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita sudah mengikuti sesuatu dan kita sangat gencar mengikuti hal itu sampai-sampai kita kehilangan keseimbangan gitu. Jadi seakan-akan kita ikut termakan semuanya sehingga nggak mempedulikan hal yang lain. Tidak lagi berpegang kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tapi mengikuti apa yang dikatakan oleh pengajaran tersebut. Dan karena peristiwa ini bahwa kedatangan Kristus kali kedua ini terjadinya di masa yang akan datang, maka bisa muncul berbagai macam spekulasi. Mungkin waktu kita membaca firman Tuhan juga dan kemudian kita mulai merenungkan, kita berpikir tentang kedatangan Kristus kali yang kedua, kita juga mungkin berspekulasi gitu ya. Tetapi kalau kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab, sebenarnya kita tidak perlu untuk berspekulasi. Karena mudah bagi kita untuk gampang terbawa dengan berbagai macam spekulasi, dengan tafsiran, dengan pengajaran yang ada. Dan kemudian kita mulai melupakan fakta-fakta yang memang jelas tertulis di dalam Alkitab. Dan kita mengabaikan itu, kita terbawa dengan daya imajinasi kita sendiri. Nah, kalau Allah ingin supaya kita mengetahui tentang sesuatu, maka Dia akan
membuat kita bisa tahu dan dengan caranya adalah ada di dalam firman-Nya, tidak akan bertentangan dengan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Tetapi kalau Allah tidak ingin tahu, tidak ingin supaya kita tahu tentang sesuatu hal, ya dia nggak beritahu gitu loh. Jadi ada hal-hal yang memang bagi kita tetap menjadi hal yang misteri gitu. Nah, karena itu bagi kita penting untuk kita bisa melihat memang fakta-fakta yang memang ada di dalam Alkitab, yang memang tertulis ada di sana sehingga kita nggak perlu spekulasi. Terutama dengan hal-hal yang berkaitan tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Karena seringkali kalau kita mulai berspekulasi, kita kemudian mengikuti pengajaran ini itu dan sebagainya dan kemudian melupakan kebenaran yang ada, yang tertulis dengan nyata di dalam firman Tuhan. Akhirnya yang muncul itu adalah ketakutan gitu. Yang muncul adalah sesuatu kekhawatiran dan lain sebagainya. Nah, di dalam surat ini kita mengetahui bahwa sejak awal waktu Rasul Paulus datang ke kota Tesalonika dan dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Tesalonika, dia sudah memberitahu kepada mereka bahwa Kristus itu akan datang kembali. Dia akan datang kembali kali yang kedua. Dan ini sebenarnya merupakan satu bagian yang penting di dalam pola pikir kekristenan. Dan ini juga, yaitu bicara tentang kedatangan Kristus kali yang kedua, menjadi pusat dari pengharapan kita. Inilah yang kita pegang pada saat badai kehidupan itu menerpa kita. Kita itu memiliki sauh, memiliki jangkar yang memang dilemparkan begitu jauh sampai ke balik tabir dan ini kita pegang dengan erat. Ini yang membuat kita tidak tergoyangkan. Tetapi di sini kan saat kita membaca surat 2 Tesalonika, surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, kita seakan-akan melihat bahwa Paulus itu ngomong sama orang-orang yang ada di Tesalonika bahwa jangkar kalian, sauh yang harusnya kuat terpasang itu mulai goyang gitu. Mulai goyang. Kalian jadi terlalu overexcited gitu. Mendengar tentang sesuatu hal berkaitan dengan kedatangan Kristus kayaknya mereka terlalu bersemangat gitu. Sehingga karena terlalu bersemangat kemudian tidak tetap berpegang kepada kesederhanaan firman. Mereka sangat semangat bahwa sebentar lagi Kristus akan datang. Sehingga mulai tidak balance, mulai nggak seimbang. Karena, wah itu namanya orang Jawa mengatakan kemerungsung gitu ya. Kayak mau buru-buru. Sehingga mulai nggak memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan memang pada waktu itu mereka belum punya Alkitab seperti kita. Tetapi Paulus pernah mengajar kepada mereka dan Paulus di sini di dalam surat 2 Tesalonika ini mengingatkan kembali kepada mereka. Apa sih yang harusnya mereka pegang gitu. Dan ini yang terjadi di Tesalonika. Mereka memang memiliki dasar yang benar bahwa Kristus itu nanti akan datang kembali, menjemput orang percaya, datang kembali ke bumi gitu kan. Dan kita akan berjumpa dengan Dia dan orang-orang yang sudah meninggal akan juga muncul di sana, dibangkitkan kembali, berjumpa kembali di sana gitu. Dan fakta yang mendasar ini memang benar. Tapi permasalahannya adalah mereka salah dalam beberapa hal lainnya yang berkaitan tentang hal itu. Dan bicara tentang kedatangan Kristus kali kedua, ini merupakan satu peristiwa yang dinantikan oleh orang percaya, dinantikan oleh orang Kristen, tetapi merupakan satu peristiwa yang sangat dibenci oleh iblis. Karena pada waktu Yesus datang kembali, iblis harus pergi. Dia sudah nggak punya kekuasaan lagi gitu loh. Jadi supaya menghalangi hal tersebut gitu ya, dia berusaha untuk membuat saudara dan saya itu beralih dari fakta sederhana yang tertulis di dalam Alkitab dan kemudian kalau dia bisa melakukan segala sesuatu supaya kita jadi nggak percaya tentang kedatangan Kristus, dia akan lakukan itu. Atau kalau kita tetap percaya tentang kedatangan Kristus itu, maka dia akan membuat kita out of balance. Dia akan membuat kita kehilangan keseimbangan. Dia akan membuat kita sangat termakan dengan hal itu sehingga melupakan hal-hal yang ada di dalam firman Tuhan. Sehingga kita mulai menggali, kita mulai membuat diagram-diagram, kita buat tabel-tabel, kita mulai menghitung angka-angka dan sebagainya. Coba untuk menafsirkan simbol-simbol dan lain sebagainya. Jadi fokus kita
tidak lagi untuk memberitakan Injil, fokus kita tidak lagi untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya di muka bumi ini, tapi kita hanya fokus pada hal yang satu itu. Kita mulai hitung-hitung. Kita mulai untuk buat prediksi. Ya kan kita tahu sekarang kan ada banyak orang yang sudah melakukan prediksi. Oh, Tuhan Yesus akan datang di tahun sekian, akan datang tahun sekian. Tapi buktinya sampai sekarang dia belum datang. Dan iblis melakukan hal ini dengan ada 3 cara. Saudara. Ada 3 cara yang dilakukan. Yang pertama adalah melalui nabi-nabi palsu. Melalui ada nubuatan-nubuatan palsu. Yang kedua adalah melalui orang-orang yang mengajar dan mereka salah menafsirkan atau mengartikan apa kata kitab suci. Karena itu kan firman Tuhan dalam Yakobus mengatakan jangan semua orang mau jadi pengajar karena berat, dihakimi 2 kali. Jadi harus hati-hati apa yang disampaikan gitu. Waktu kita mau mengajar harus benar-benar dipersiapkan, jangan asal bacot gitu kan, jangan asal ngomong, jangan asal-asalan aja karena diperhitungkan. Dan kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh si iblis adalah dia mulai melakukan pemalsuan. Dia memalsukan surat-surat. Surat-surat yang dituliskan oleh para rasul, dituliskan oleh Paulus mulai dipalsukan. Sehingga orang-orang yang menerima itu kayaknya ini surat berasal dari Paulus, tapi sebenarnya bukan Paulus yang menuliskannya. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh. Jadi ada nubuatan-nubuatan. Ada nabi-nabi palsu yang berbicara gitu ya. Oleh ilham roh. Maupun oleh pemberitaan. Jadi ada pengajaran yang mengajarkan seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Yang tidak sesuai dengan kitab suci. Atau gara-gara ada surat yang dikatakan dari kami. Jadi pada waktu itu ada surat-surat yang memang dibuat, yang surat palsu mengatakan dari para rasul, tapi sebenarnya bukan. Mengatakan apa? Seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Di ayat yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Dia memperingatkan kepada mereka, jemaat yang ada di Tesalonika, dan ini juga menjadi peringatan buat kita. Supaya jangan kita memberi diri kita disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Nah, pengajaran sesat seperti apa yang telah diajarkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika? Yang pertama adalah bicara tentang bahwa Yesus itu bisa datang sewaktu-waktu tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada peringatan, tiba-tiba mak bedunduk langsung muncul, nah gitu, langsung datang. Dan sangat jelas dalam surat 2 Tesalonika ini dikatakan bahwa ada tanda-tanda, ada peringatan sebelum kedatangan Yesus. Ada hal-hal yang harus terjadi lebih dahulu, setelah itu terjadi maka Yesus akan datang kembali. Karena itu kita sebagai orang Kristen perlu untuk waspada. Perlu untuk berdoa, berjaga-jaga, sehingga kita mengetahui tanda-tanda tersebut dan kita tidak menjadi panik. Karena saat dikatakan bahwa sewaktu-waktu Yesus bisa datang dan kita nggak tahu itu, nggak ada tanda-tandanya, kita bisa jadi panik. Nah, tidak hanya itu saudara. Mereka, jemaat yang ada di Tesalonika ini, mereka juga mendapatkan pengajaran bahwa hari Tuhan itu ternyata sudah dimulai. Ternyata hari Tuhan itu sudah tiba. Dan mereka sudah melewatkan semuanya itu. Udah ketinggalan rupanya. Itu yang didapatkan dari surat-surat yang mereka terima yang katanya dari para rasul itu. Bahwa hari Tuhan itu sudah tiba. Mereka sudah telat. Pengangkatan itu sudah terjadi dan mereka ketinggalan. Dan mereka nggak tahu itu sudah terjadi. Nah kalau kita ingat saudara di dalam surat 1 Tesalonika. Orang-orang yang ada di Tesalonika, mereka menantikan kedatangan Yesus dan waktu mereka menantikan, rupanya ada saudaranya, keluarganya yang kemudian meninggal. Jadi mereka khawatir, gimana nanti orang-orang yang sudah meninggal ini, apakah mereka nggak bisa
Mereka pasti akan melewatkan peristiwa hebat ini di mana Yesus akan datang. Ya kan? Itu yang di 1 Tesalonika. Tapi kemudian di dalam surat 2 Tesalonika justru yang muncul adalah mereka takut bahwa mereka sudah ketinggalan. Rapture sudah terjadi, kita ketinggalan, kita nggak tahu. Mungkin waktu itu terjadi, waktu Yesus datang dan semua orang kudus itu diangkat. Mungkin waktu itu kita lagi ngorok mungkin. Kita lagi melakukan sesuatu hal yang lain sehingga kita nggak tahu dan kita nggak merespon hal tersebut. Kita telah ketinggalan. Nah, itu yang terjadi di dalam surat 2 Tesalonika yang menjadi permasalahan mereka. Nah, di sini Rasul Paulus mengajak mereka untuk kembali melihat kepada fakta-fakta yang ada. Dan bisa dikatakan bahwa semua pengajaran berkaitan tentang kedatangan Kristus kali yang kedua perlu sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika ini. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, di sana dengan jelas dikatakan bahwa sebelum kedatangan Kristus kali yang kedua, harus ada beberapa hal yang terjadi lebih dahulu, sehingga kita bisa siap. Kita tetap perlu untuk berdoa, berjaga-jaga, sehingga saat kita misalnya gini kan, melihat tanda-tanda itu kita tahu gitu loh. Saat seperti melihat ranting pohon ara itu mulai melembut dan mulai muncul tunasnya, maka orang tahu bahwa sebentar lagi ini akan ada musim panas gitu. Sama seperti kita lagi keluar gitu kan, melihat ada mendung yang tebal, anginnya mulai kencang, ada angin yang mulai mengeluarkan aroma kayak mengandung air, lah sebentar lagi ini akan hujan gitu. Kita tahu tanda-tandanya sehingga kita bisa bersiap-siap pas mau keluar bawa payung gitu misalnya, atau bawa jas hujan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tahu, kita berdoa berjaga-jaga. Jadi saat kejadian-kejadian ini mulai tampak, kita tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat, Yesus akan datang kembali. Dan Paulus sama seperti banyak orang percaya lainnya berharap bahwa kedatangan Kristus kali kedua itu terjadi pada masa hidupnya. Sama seperti kita, saya harap saudara juga mengharapkan hal yang sama. Saya mengharapkan hal yang sama. Kristus akan datang itu pada waktu saya masih hidup. Sehingga saya tidak harus melewati kematian, tapi langsung diubahkan. Tapi memang yang terjadi sama Rasul Paulus tidak mengalami hal tersebut. Tetapi kan dia mengingatkan seperti yang sudah kita pelajari dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, mulai dari ayat yang keempat, dia mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu tidak bagi kita sebagai orang percaya tidak seperti pencuri di tengah malam gitu loh. Tidak seperti tidak seperti orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sehingga secara tiba-tiba ya kan, hari itu mendatangi kita seperti pencuri. Karena kita adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Karena itu marilah kita berjaga-jaga, jangan tidur seperti orang lain. Kita berjaga-jaga dan sadar. Itu yang dikatakan Paulus dalam surat 1 Tesalonika. Nah, ada kejadian-kejadian yang harus terjadi lebih dulu sebelum kedatangan Kristus kali yang kedua. Apa itu? Yang pertama adalah bicara tentang pemberontakan antikris. Ada antikristus. Ada kemunculan antikristus. Antikristus ini adalah satu orang yang merupakan alat iblis dan dia akan mendominasi dunia. Dia adalah orang yang jahat tetapi akan disambut oleh dunia. Dunia akan menerima dia. Nah, sebelum antikris ini datang, Kristus tidak akan datang gitu. Jadi akan ada masa yang disebut masa kejatuhan besar di mana orang-orang mulai menjauh dari Allah dan kemudian terjadi kekacauan yang besar. Dan pada masa itu akan ada seorang manusia yang merupakan inkarnasi dari kejahatan atau jelmaan kejahatan. Sama seperti Yesus adalah inkarnasi atau jelmaan dari kebaikan. Jadi pribadi ini, orang ini akan mendominasi dunia. Akan menguasai dunia. Dia akan menghancurkan agama dan dia akan menuntut supaya dirinya disebut sebagai Allah. Kenapa demikian? Kalau kita melihat di dalam sejarah, kalau saudara mempelajari sejarah dunia, kita bisa melihat bahwa saat ada seseorang yang mau berkuasa, mungkin orang ini bisa menguasai orang lain itu dengan kekuatan militer mereka.
Ya, kita ketemu dengan berbagai macam tokoh dengan kekuatan militer yang besar, mulai menjajah yang lain, menguasai yang lain. Tetapi itu hanya mengontrol tubuh mereka. Kemudian saat perlu untuk mengontrol pikiran, yang dilakukan adalah membuat propaganda. Sehingga mengontrol pikiran. Mungkin teman-teman yang ada di Indonesia mungkin mengingat pada dulu ya sekitar tahun 80-an, ya, kayaknya sudah tua sekali ya. Itu waktu itu akan ada gerhana matahari kan gitu ya. Jadi semua orang kemudian diberitahu melalui Menteri Penerangan pada saat itu dikasih tahu bahwa tidak boleh keluar dari rumah. Jadi ada propaganda yang dilancarkan gitu ya. Dan itu mempengaruhi pikiran dari banyak orang. Sehingga pada waktu itu terjadi semua orang ketakutan. Tidak ada satupun orang yang keluar dari rumah karena takut melihat gerhana matahari mereka akan menjadi buta. Tetapi permasalahannya sekalipun ada propaganda, sekalipun ada kekuatan militer yang membuat orang bisa terkontrol gitu. Tapi semua itu tidak bisa mengontrol rohnya manusia yang mau menyembah Allah yang hidup. Karena itu yang dilakukan adalah harus mengubah tatanan keagamaan. Menggantikan keagamaan ini dengan dirinya sendiri. Sehingga dirinya sendiri, si antikris ini menjadi pusat pemujaan. Ayat yang ketiga mengatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, kejadian-kejadian yang seperti ini yang seakan-akan terjadi seperti ini kan, itu memang sudah banyak terjadi dalam sejarah. Kita bisa melihat misalnya contohnya dalam zaman Perjanjian Lama itu ada Raja Nebukadnezar. Ya kan, dia mengatakan dirinya itu sebagai Allah. Dia sudah membangun Babel dengan luar biasa dan kemudian menyuruh orang menyembah dia. Ini semua karena kekuatanku, kehebatanku gitu kan. Itu kita temukan dalam sejarah orang-orang yang semacam ini. Tapi bukan berarti orang itu adalah antikris yang akan datang ini. Tapi model-modelnya seperti itu sudah ada. Kemudian seperti di kaisar-kaisar Roma juga melakukan hal-hal yang mirip dengan demikian. Ada orang-orang yang kemudian dijuluki, kan, orang-orang menyebutnya, oh ini model seperti ini, mereka ini adalah antikris. Pada zaman itu misalnya ada orang namanya Napoleon, itu disebut sebagai antikris. Ada yang mengatakan Hitler itu antikris, ada yang mengatakan bahkan Paus itu adalah antikris gitu kan. Ada beberapa orang Paus adalah antikris. Tapi sekalipun mereka menampakkan hal-hal yang demikian, mereka itu bukanlah antikris yang dimaksudkan di sini oleh Rasul Paulus. Karena itu muncul pertanyaan, kalau sampai sekarang antikris itu belum dinyatakan, sehingga Kristus itu belum bisa datang, maka bukankah ini merupakan satu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, di masa yang depan? Terus apa hubungannya dengan kita yang hidup pada sekarang ini? Apalagi dengan jemaat yang ada di Tesalonika yang waktu itu ditulis oleh Rasul Paulus. Apa hubungannya dengan kita? Nah, jawabannya adalah Paulus memberitahu kepada kita bahwa aktivitas dari iblis itu sudah terjadi. Dia sudah mulai bekerja. Kedurhakaan atau lawlessness itu sudah mulai bekerja. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan hal yang serupa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Dia mengatakan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang yang telah bangkit sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, sudah muncul saudara di dalam sejarah ada orang-orang yang menunjukkan sedikit ciri-ciri tentang dirinya adalah seorang antikris gitu. Seperti tadi saya sebutkan ada Nebukadnezar, ada Kaisar Nero, ada Napoleon, ada Stalin, ada banyak orang lagi gitu. Tetapi kita melihat ini adalah antikris yang hanya kecil gitu. Ada banyak yang seperti itu. Mungkin di tempat kerja saudara ada juga orang-orang semacam antikris seperti ini gitu.
dalam lingkungan itu, dalam lingkungan yang kecil itu. Tetapi ini semuanya akan mengarah kepada satu pribadi, satu orang yang akan menyatakan dirinya sebagai Allah dan tidak ada hukum yang berlaku atas dia. Artinya dia ada di atas hukum. Apa yang dia inginkan, apa yang dia katakan, itulah yang akan menjadi hukum. Makanya dia disebut man of lawlessness. Jadi orang yang tak berhukum artinya dia yang ada di atas hukum. Jadi antikris ini akan mengatakan bahwa tidak ada hukum lain kecuali hukum yang aku buat. Nah gitu. Dan spirit tentang hal ini, semangat seperti ini yang mengatakan aku bisa ngatur diriku sendiri, aku akan menentukan seperti apa sendiri peraturannya dan sebagainya, itu sudah mulai muncul. Di mana-mana muncul. Bahkan kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari kan mulai muncul ada usia-usia tertentu di mana anak-anak itu mulai mengatakan aku nggak mau diatur oleh siapapun juga kan gitu. Mau melakukan seenaknya sendiri. Jadi spirit tentang hal ini, tentang antikris ini mulai muncul. Tetapi puji Tuhan, Paulus mengatakan semua itu masih ada yang menahan. Ayat yang kelima. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah pertanyaannya menjadi apa atau siapa yang menahan? Karena kata yang digunakan untuk penahan itu diterjemahkan dalam dua hal. Yang pertama diterjemahkan sebagai it, sebagai apa. Dan kemudian berikutnya diterjemahkan sebagai he atau pribadi, siapa. Saat bicara tentang apa, mungkin yang disebutkan sebagai apa itu bisa yang menahan tentang lawlessness ini, orang tidak mau diatur dan sebagainya, tidak mau mengikuti hukum dan sebagainya ya adalah tatanan hukum gitu loh. Itu menjadi penahan. Saat seorang pemimpin misalnya penguasa di dunia ini, di satu negara dan sebagainya, dia masih tunduk di bawah hukum, maka masih ada remnya gitu loh. Masih ada yang menahan, yang mengatakan aku tidak ada di atas hukum gitu loh. Tapi saat bicara tentang siapa, ini bicara tentang pribadi yang kemudian dia bisa menegakkan hukum. Sama seperti misalnya ada orang yang melanggar lampu merah kemudian dihentikan oleh polisi. Yang menghentikan itu memang si polisinya ini, tapi sebenarnya menghentikannya adalah hukum gitu. Menghentikan orang tersebut. Nah, pada zamannya Rasul Paulus bisa dikatakan bahwa siapa itu adalah pemerintah Roma, mungkin bisa dikatakan demikian. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam lagi bicara tentang kekristenan, kita sedang berbicara tentang satu pribadi yang dengan adanya dia menginsafkan manusia akan adanya dosa, dan pribadi ini adalah bicara tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus masih bekerja, saudara. Menjadi semacam rem untuk masyarakat. Sekalipun kejahatan tetap ada, tapi kejahatan itu nggak sampai kebablasan gitu loh. Tapi kemudian saat si penahan ini, rem ini ditarik, tidak ada lagi, maka tidak akan ada lagi hukum. Muncul apa? Muncul anarki, muncul kekerasan. Saat ada anarki, ada kekerasan, kejahatan merajalela dan lain sebagainya, maka seperti yang terjadi dalam sejarah dunia, kita temukan akan muncul figur seorang diktator yang akan mengambil alih keadaan. Di tengah semua kekacauan ini. Menghentikan semua anarki, menghentikan semua kekerasan asal orang-orang mau menerima kepemimpinan kediktatoran dia. Itu yang akan terjadi. Ayat yang ke-9 mengatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka.
Jadi kemunculan si antikris ini itu adalah pekerjaan iblis yang menipu, yang meniru Kristus. Jadi kedatangan antikris ini seakan-akan seperti Kristus, seakan-akan menjadi seorang penyelamat dunia. Di tengah kekacauan dunia, antikris ini muncul, mungkin dia akan menghentikan perang, membawa perdamaian dunia, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, melakukan mujizat-mujizat. Itu yang dilakukan, meniru sehingga mereka berpikir bahwa si antikris ini seperti Tuhan itu sendiri, seperti Allah sendiri, seperti Kristus sendiri yang datang. Kalau kita ingat, saudara ingat pada zamannya Musa, waktu Musa diutus oleh Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir, Allah bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Dia mengatakan tongkat. Dan kemudian Allah menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular. Kemudian Allah bilang ketemu sama Firaun, lakukan hal itu. Kemudian dia ketemu Firaun, dia lemparkan tongkatnya berubah jadi ular. Dan apa yang dilakukan? Para ahli-ahli nujum, para penyihir yang ada di kerajaannya Firaun, mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka mengambil tongkat mereka dan lemparkan dan jadi ular juga. Bisa melakukan hal yang sama, ada mujizat. Antikris bisa membuat mujizat kesembuhan, ya kan, dia bisa memberikan nubuatan-nubuatan. Dia bisa mungkin berbahasa roh juga gitu. Dia bisa meniru segala macam karunia-karunia roh. Tetapi kan sama seperti yang terjadi dengan tongkat Musa yang berubah menjadi ular dan tongkat dari para penyihir yang juga berubah jadi ular. Ular tongkat Musa ini memakan ular-ular para penyihir itu yang lainnya. Karena itu waktu antikris ini ada, dia telah memunculkan diri, waktu Tuhan Yesus datang, ayat yang ke-8, dikatakan Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi apa maksudnya membunuhnya dengan nafas mulutnya? Apakah nafasnya Tuhan Yesus itu akan sangat tidak enak baunya sehingga mematikan si antikris ini? Enggak, bicara tentang seperti ditiup gitu ya, tiupan. Membunuhnya dengan nafas mulutnya. Gitu kan. Ingat, dengan tiupannya Allah, tiupannya yang dilakukan oleh Allah pada zaman Musa itu bisa membelah Laut Merah. Nah, ini kalau itu ditiupkan pada manusia, apa yang akan terjadi? Dia akan dibunuh dengan hembusan, dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Tetapi banyak orang akan tertipu oleh antikris. Ada 3 pribadi yang membuat orang-orang ini bisa percaya akan tipuan yang dilakukan oleh iblis, oleh antikris ini. Yang pertama adalah iblis yang membuat mereka bisa percaya. Karena iblis memberikan tipu daya yang luar biasa kepada mereka. Yang kedua adalah mereka sendiri membuat dirinya percaya. Mereka sendiri membuat dirinya percaya. Yang ketiga adalah Allah mendorong mereka lebih dalam lagi. Sehingga mendatangkan kesesatan atas mereka. Ayat yang ke-11 mengatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Loh, tunggu dulu. Kok bisa Allah yang membuat mereka seperti ini? Kok bisa Allah yang mendatangkan kesesatan atas mereka? Itu gimana gitu loh. Harusnya kan Allah yang malah menyelamatkan mereka. Bagaimana Allah bisa mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta sehingga mereka akhirnya dihukum gitu. Ingat, ini semuanya dimulai dari diri mereka sendiri. Saudara, iblis itu tidak bisa menguasai saudara kecuali saudara memberikan hal-hal tertentu kepada dia. Bagaimana iblis bisa memberikan dusta dan orang-orang bisa percaya kepada dustanya? Karena orang-orang ini sudah menolak kebenaran. Dia nggak mau akan kebenaran. Dia tolak kebenaran itu. Karena itu mereka adalah orang-orang yang nggak suka kebenaran. Kenapa mereka tidak mencintai, tidak menyukai kebenaran? Kenapa demikian? Karena mereka nggak ingin diselamatkan. Dan kemudian mungkin saudara bertanya, loh masa orang nggak mau diselamatkan? Iya, tidak semua orang mau untuk diselamatkan. Gitu.
Mungkin kita berpikir, wah semua orang pasti mau untuk diselamatkan. Enggak semuanya. Kenapa? Karena mereka suka akan kejahatan. Mereka enggak mau mendapatkan hal tersebut. Jadi manusia yang melakukan semuanya itu pada dirinya sendiri, membuka dirinya terhadap iblis untuk melakukan tipu daya, memberikan dusta, dan mereka percaya pada dusta itu. Iblis bisa meyakinkan orang yang IQ-nya tinggi, orang yang pintar, dan kemudian dengan logikanya mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Mereka mengatakan bahwa kekristenan itu salah. Dengan logika yang dia miliki, dengan kepintarannya, dan ditambah dengan tipu daya iblis, mereka bisa memberikan alasan demi alasan mengapa kekristenan itu salah. Sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Iblis membutakan matanya terhadap kebenaran. Dan setelah dia menolak kebenaran dan iblis sudah membutakan matanya, Allah dorong mereka lebih dalam lagi, masuk di dalam delusi yang mereka miliki. Kenapa demikian? Karena Allah adalah Allah yang adil, saudara. Kalau kamu memang benar-benar memilih hal itu, dikasih tawaran yang lain, kamu nggak mau tetap memilih yang itu, ya sudah kamu kasih ini, kamu masuk lebih dalam lagi ke dalamnya. Dan itu adalah bentuk dari hukuman Allah. Ini adalah hukuman yang mengerikan. Karena telah memilih tipuan itu, maka membuat Allah mendorongmu jauh lebih dalam ke dalam tipuan tersebut. Dan ini adalah cara Allah untuk menunjukkan bahwa ada dua jenis orang di dalam dunia ini. Yaitu mereka yang menerima Kristus karena mereka mengasihi kebenaran. Dan mereka yang menerima antikris karena mereka membenci kebenaran. Mereka menolak kebenaran. Dan hal-hal ini sudah mulai terjadi. Sebab rahasia kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Kenapa disebut sebagai rahasia? Karena banyak orang gak sadar tentang hal ini. Tetapi kita sebagai orang percaya haruslah sadar tentang hal ini. Jadi saat kita mendengar, saat kita membaca berita, gitu kan, kita tahu bahwa hal-hal ini sedang datang. Rahasia kedurhakaan itu ya kan, memang sudah mulai bekerja. Oleh karena itu kan, kita berdoa, saya berdoa supaya saudara dan saya, kita semua adalah anggota atau orang-orang yang suka akan kebenaran. Kita yang telah menerima keselamatan. Karena itu kita mengasihi kebenaran. Bukan berarti kita telah sempurna tanpa bisa melakukan dosa apapun lagi. Kita masih bisa berbuat dosa. Tetapi saat kita melakukannya, kita tidak merasa happy di sana. Kita nggak merasa senang di sana. Kita membenci dosa tersebut. Karena kita adalah orang-orang yang mencintai kebenaran. Dan saya berdoa itu adalah saudara juga. Haleluya. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan lanjutkan pembahasan dari ayat yang ke-12 ayat 13 dan seterusnya minggu depan hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Silakan dibaca lagi Alkitabnya, mungkin ada hal-hal yang bisa saudara dapatkan lebih dalam lagi dari pembahasan yang singkat ini. Tapi paling tidak ini bisa menjadi trigger buat saudara untuk kembali membaca, melihat dari dalam firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.